Tapi yang saya heran juga kok bangga sekali itu loh. Saya teman-teman tuh, wah saya dari pengobatan ini dapat 1 kresek obat gitu. Besok lagi dapat 1 kresek obat, senang sekali itu. Seolah obat itu membuat sembuh semuanya ya. Padahal ya enggak. Dan faktanya enggak. Darah menuju sel pada manusia sehat ya. Ini manusia sehat. Coba saya play. Nah, ini insulin ya masuk. Kemudian begitu insulin di sel, maka sel merespon. Dia merespon. Jadi ini ibarat kalau di rumah Ibu ya, ada yang pencet bel, ada pembantu akan bilang ke tuan rumah, bos, ada tamu. Siapa? Itu disuruh bawa ambil gula saya. Nah gitu loh. Dia bilang ke siapa sih bosnya? DNA. Jadi DNA itu bosnya sel. Otaknya sel DNA. Di mana DNA itu? Di nukleus. Inti sel, ya. Oke, akhirnya inti sel itu memerintahkan buka pintu. Nah, gitu. Buka pintu, gitu. Nah, diperintahkan minta ke nukleus ya. Kemudian kita bilang buka pintu. Nah, buka pintu ini GLUT4 namanya. Pintunya namanya GLUT4. Akhirnya masuk. Nah, ini masuk nih gulanya kan. Jadi masuk twing. Nah, gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, langsung dapat makanan, selnya ya hati senang, riang gembira. Gitu kan. Begitu. Udah lapar suruh kerja nggak makan tadi. Oke, ini pankreas happy, gula pun ya masuk dalam sel, selnya riang gembira, energik, dapat bahan bakar, dan tubuhnya ini sehat ya, siap action dan menggapai kebahagiaan. Mau naik gunung, oke. Mau sendiri atau kan banyak itu untuk mereka yang saudara kita yang tidak diabetes untuk dapat kenikmatan itu sulit ya. Ya karena emang letoy itu gimana. Nah sekarang kita coba cek orang yang sudah diabetes. Ah ini diabetes. Ilustrasi metabolisme glukosa dari darah menuju sel pada pasien diabetes. Ya jadi ini mati. Twing. Jadi ini ke sini, ya. Nah, akhirnya gimana? Tidak ada yang memerintahkan ke nukleus. Stop. Akhirnya apa? Gulanya ini numpuk semua di luarnya. Insulin makin banyak, pankreas tersiksa. Jadi pankreas jarodi, gulanya sebagian kecil masuk, sel lemah, letih, letoy, kurang bensin. Iya. Tubuh pasien lemah, letih, kurus, gangreng, hidup segan, mati nggak mau. Inilah ilustrasi dari diabetes. Tapi yang saya heran juga kok bangga sekali itu loh. Saya teman-teman tuh, wah saya dari pengobatan ini dapat 1 kresek obat gitu. Besok lagi dapat 1 kresek obat, senang sekali itu. Seolah obat itu membuat sembuh semuanya ya. Padahal ya enggak. Dan faktanya enggak. Tapi nggak mau berpikir. Oke, lanjut kita. Nah, penyebab diabetes adalah zat penutup reseptor insulin. Jadi, begini. Data dan fakta menyatakan bahwa mayoritas orang diabetes itu pada saat pre-diabetes, ingat, pada saat Bapak Ibu itu dulu belum diabetes tapi sudah masuk ke pre-diabetes, mempunyai profil darah yang nggak bagus. Contoh, terjadi peningkatan TG, peningkatan asam urat, kepekaan terhadap makanan tertentu. Contoh, saya waktu dulu makan sate 10 tusuk per hari nggak apa-apa. Sekarang 1 aja saya cekot saya. Nah, tekanan darah cenderung naik ya. Nah, profil darah ini makin buruk setelah divonis diabetes. Jadi, konsep Carnus menyatakan bahwa resistensi insulin yang menjadi penyebab diabetes atau kebudekan ini adalah lemak dan kolesterol yang gagal dimetabolisme oleh sistem tubuh pasien
sehingga membentuk plak dan menyumbat reseptor insulin mayoritas seluruh sel tubuhnya. Nah, jangan salahkan kolesterol di sini. Jadi inilah yang kadang-kadang kita prejudis. Ini jangan makan ini kolesterol. Ada orang begini juga, nggak apa-apa, saya ada obat ini untuk menekan liver, nggak bikin kolesterol. Lucu juga itu. Jadi untuk paham hal ini supaya kita nggak tersesat, Bapak Ibu harus belajar mau. Pahamilah, pelajarilah sistem transport lemak.